Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Satreskrim Polres Metro Depok menangkap MI, pelaku penganiayaan balita di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat. Ya, MI pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polres Metro Depok menangkap dan menetapkan MI, pemilik daycare, sebagai tersangka penganiayaan. MI dijemput di rumahnya di kawasan Cisalak, Cimanggis pada pukul 10 Rabu malam. Selain sebagai pemilik daycare, ironisnya, MI adalah seorang influencer di media sosial yang kerap membuat konten terkait parenting ataupun pengasuhan anak. Setelah ditelusuri, diketahui ada korban lain yang juga terekam di video rekaman kamera pengawas lainnya. MI pun mengakui bahwa orang yang ada di rekaman adalah dirinya. Berdasarkan hasil pengurusan kita sudah meriksa 4 orang saksi tadi, terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup dan valid berdasarkan bukti yang cukup juga. Maka tadi jam 10 kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu tersangka MI. Jadi ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik ya, sekarang sudah berada di Polres Metro Depok. MI ditahan di rutan Polres Metro Depok dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, korban kasus penganiayaan balita yang dilakukan oleh pemilik sebuah daycare di Depok, Jawa Barat ini ternyata lebih dari 1 orang. Iya, ini polisi menerima satu laporan lain, yaitu bayi yang berusia 7 bulan. Polisi menerima laporan lain terkait penganiayaan balita di sebuah daycare di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Korban merupakan seorang bayi berusia 7 bulan. Dari CCTV yang beredar, ada 3 video di tanggal berbeda yang merekam pelaku melakukan penganiayaan. Selain korban yang waktu kejadiannya itu di tanggal 12, ada juga korban yang kekerasannya itu penganiayaannya seperti apa? Kalau kita sama-sama lihat videonya itu sampai dibanting, kemudian ada tendangan, dorongan, cubit. Nah ini yang terus kami lakukan pendalaman terhadap rekaman CCTV yang ada di lokasi tersebut. Berarti sejauh ini sudah ada 2 ya? Iya, sudah. Pelaku berinisial MI melakukan penganiayaan kepada korban kedua di hari yang sama saat ia menganiaya korban pertama berusia 2 tahun. Influencer parenting ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Ya, ini juga sama, bukan pertama kali terjadi. Seorang remaja-remaja kita ini seringkali belum punya SIM, tapi sudah naik motor, sudah bawa motor, dan harusnya dalam kendaraan bermotor ini kan 2, ini 3 orang. Ini ada 2 pelanggaran sebenarnya yang dilakukan. Udah bertiga, terus habis itu bercanda. Apalagi kan si pengemudi kan butuh konsentrasi yang dalam ya, gitu. Betul. Serius banget loh pemirsa. Dan kalau ini main kendaraan atau lagi berkendara, sebisa mungkin ya diajak aja bercanda kali ya. Mungkin diajak ngobrol boleh biar nggak ngantuk seperti itu ya. Cuman kalau kayak tadi kayak senggol-senggolan, itu keterlaluan. Tapi ini jadi bahan pembelajaran akhirnya untuk canda berujung maut kan jadinya. Iya, ini juga pembelajaran nih untuk anak-anak generasi yang sekarang, remaja, dede-dede, dan juga untuk orang tua. Kalau misalkan memang anaknya belum usianya 17 tahun, tolong jangan dikasih kendaraan, kasih aja sepeda. Jangan deh ya. Jangan deh ya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung Jeding, Junerejo, Kota Batu pada Kamis pagi. 3 orang diamankan dalam penggerebekan ini. Tim Densus 88 anti teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris diamankan dari lokasi. Tim penjinak bom dan Inavis diterjunkan untuk melakukan penggeledahan. Sementara garis polisi dipasang berjarak 20 meter dari rumah terduga teroris. Hingga Kamis siang, proses olah TKP dan sterilisasi masih dilakukan tim gabungan Densus 88 anti teror dan Gegana Polda Jatim. Lokasi perumahan disterilkan mengingat TKP berada di tengah permukiman padat penduduk. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi
peristiwanya, konstruksi hukumnya, mohon ditunggu rekan-rekan media. Tidak ada warga yang diperkenankan melintas di sekitar TKP. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak kepolisian siapa identitas 3 terduga teroris yang diamankan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 orang yang diamankan Densus 88 anti teror di sebuah perumahan di Junrejo, Kota Batu dikenal sangat tertutup. Ya, ini mereka juga tidak pernah pemirsa bersosialisasi dengan warga sekitarnya. Penggeledahan rumah terduga teroris di Kota Batu dilakukan oleh Densus 88. Polisi juga mengerahkan tim Inavis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami, istri, dan seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Warga sekitar menilai mereka sekeluarga tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Dulu kan ada orang nyari orang warga Jakarta gitu. Kronologinya saya sendiri kurang tahu. Terus habis itu minta data ke saya. Kebetulan data ada di saya gitu. Pak, siapa sih Pak itu Pak? Orang di situ kenal nggak siapa Pak? Yang kontrak siapa yang kontrak? Berapa orang? Itu mungkin 3 gitu. Namanya Pak? Tahu? Namanya saya kurang tahu, tapi kalau data ada di saya. Hingga kini polisi masih terus mencari bukti dan menyita barang untuk keperluan penyelidikan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Jaya 65 di kampung Rancagede. Iya, itu aku bingung. Kobaran api dengan cepat membakar 4 unit rumah kontrakan di Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis pagi. Bagian atap yang terbuat dari kayu membuat api membesar hingga akhirnya merembet ke bangunan warung kelontong dan menghanguskan 1 unit sepeda motor. Peristiwa kebakaran ini pun sempat membuat panik warga yang bermukim di sekitar lokasi. Tiga unit pemadam kebakaran dari Pos 3 Raksa dan Cisoka diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama 1 jam, api pun berhasil dipadamkan oleh petugas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran pun kini ditangani Polsek Cisoka. Sebuah rumah 2 lantai di perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat rusak parah dan nyaris ambruk, diduga akibat ledakan tabung gas LPG. Besarnya ledakan juga membuat sedikitnya 5 bangunan lain terdampak kerusakan. 3 orang penghuni rumah terdiri dari ibu dan anak dan ART mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, sejumlah petugas penjinak bom Gegana Polri dan Inavis Polri diterjunkan ke lokasi. Sedikitnya, 4 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan di Polsek Cengkareng. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden terjadi saat salah satu penghuni rumah sedang melakukan aktivitas memasak. Kebakaran melanda sebuah peternakan ayam di wilayah Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang, Pisau, Kalimantan Tengah. Akibat peristiwa ini, ribuan ekor ayam hangus dilalap api. Tim relawan dari Palangkaraya yang tiba di TKP mendapati peternakan yang sudah luluh lantah. Upaya pemadaman sempat terkendala lantaran sulitnya mendapatkan air akibat musim kemarau. Petugas terpaksa memanfaatkan air parit yang masih tersedia di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.